Jelang pertandingan melawan Kroasia, Di Marco dinyatakan sudah fit dan siap diturunkan. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti mengonfirmasi bahwa bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco telah pulih dari cedera dan akan tersedia untuk pertandingan terakhir grup B Euro 2024 melawan Kroasia. Hal itu dinyatakan Spalletti saat jumpa pers jelang laga. Seperti dilansir Internews, pemain berusia 26 tahun itu sudah pulih sepenuhnya dari cedera dan akan menjadi bagian dari skuad Azzurri melawan Kroasia di laga pamungkas fase grup. Laga Italia versus Kroasia akan digelar di Leipzig Stadium, Selasa, 25 Juni 2024, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di Marco mengalami cedera pada pertandingan sebelumnya melawan Spanyol. Cedera membuatnya absen dari sesi latihan selama beberapa hari terakhir. Staf medis timnas Italia telah mengonfirmasi adanya luka memar di betis kiri bek sayap tersebut. Namun, cedera yang dialaminya tidak serius. Oleh karena itu, Di Marco pulih dalam waktu yang relatif cepat, dan menurut pelatih Italia, pemain berusia 26 tahun itu sudah dalam tahap yang baik. Spalletti berharap Di Marco bisa berperan pada laga besok. Dia sudah pulih, kata Spalletti tentang kondisi Di Marco, dan dia akan tersedia di laga besok. Tetapi besok kami akan tetap mengambil langkah lebih lanjut, dengan melakukan tes medis untuk memastikan kondisinya, tetapi saat ini semuanya menunjukkan bahwa dia akan tersedia. Italia di atas kertas hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke babak berikutnya, baik sebagai runner-up grup ataupun via jalur peringkat ketiga terbaik, sedangkan bagi kubu Kroasia wajib menang untuk kans lolos ke babak 16 besar. Calhanoglu pergi ke Efren Turam akan datang. Inter Milan dilaporkan menjadikan gelandang tengah Nice, Efren Turam sebagai calon pengganti Hakan Calhanoglu apabila hengkang pada jendela transfer musim panas ini. Sebagaimana dilansir La Gazzetta dello Sport via Cinter.it, bahwa Inter Milan sudah mengambil langkah antisipasi apabila Calhanoglu memutuskan menerima tawaran dari Bayern Munchen. Tim asuhan Simone Inzaghi telah menetapkan Efren Turam sebagai kemungkinan pengganti Calhanoglu. Efren merupakan saudara dari striker Inter Milan, Marcus Thuram. Jadi, Inter bisa meminta bantuan Marcus untuk membujuk adiknya tersebut merapat ke Stadio Giuseppe Meazza. Inter sejatinya tidak ingin menjual Calhanoglu, karena bintang asal Turki ini masuk dalam daftar pemain yang tidak tersentuh di skuad mereka, kecuali ada tawaran yang tidak bisa ditolak. Sejak pindah dari AC Milan, Hakan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai favorit di antara fans Inter. Dia juga merupakan bagian integral dari permainan taktis Simone Inzaghi. Lagi pula, dialah yang mengatur permainan tim di tengah lapangan. Namun, ketertarikan Bayern Munchen memang benar, seperti yang diklaim oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Terlebih lagi, sang pemain sendiri juga mempertimbangkan untuk mengganti seragamnya pada musim panas ini. Oleh karena itu, Inter tidak ingin lengah. Calhanoglu adalah salah satu pilar di tim. Namun jika ada tawaran super datang dari raksasa Bundesliga tersebut, manajemen Nerazzurri sudah siap mendatangkan penggantinya. Inter sangat mengapresiasi Efren Turam, yang kini juga sedang diincar Juventus. Efren akan menjadi target utama bagi Inter jika terjadi perpisahan dengan Calhanoglu. Gelandang Prancis berusia 23 tahun itu tentunya akan sangat senang bisa bersatu dengan saudaranya, Marcus Thuram di Inter Milan. Dengan kombinasi kualitas teknis dan fisik, Efren Turam menjadi pilihan ideal untuk memperkuat lini tengah Inter Milan. Saingi Torino, AC Parma juga berburu tanda tangan Bang Jay. Jay Idze semakin santer dikabarkan masuk bidikan klub Serie A Torino. Situasi tersebut tidak lepas dari keberhasilannya membawa Venezia promosi ke Serie A 2024-2025. Jay Idze dianggap sebagai satu di antara aktor penting di balik kemenangan Venezia dengan skor 1-0 atas Cremonese pada final leg kedua playoff promosi Serie A 2023-2024 di Pierluigi Penzo Stadium, 6 Juni lalu. Dia berpotensi untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Serie A. Kini, Torino malah sedang berupaya mendatangkan Jay Idze. Media Italia, Tori.it, mengulas kualitas Jay Idze yang dinilai layak bergabung Torino. Toro.it juga sempat mengulas keberhasilan Jay Idze membawa Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie pada 2021. Kini, dia sudah tercatat 2 kali membawa timnya promosi ke kasta teratas. Idze merupakan sosok bek yang menjadikan fleksibilitas sebagai salah satu kelebihannya. Dia bisa bermain di mana saja pada pertahanan. Jika diperlukan dia juga bisa berperan sebagai gelandang, tulis Toro.it. Dengan menggunakan kaki kanan, Jay Idze menjadikan kekuatan fisik sebagai salah satu ciri utamanya, tingginya 1,90 m dan memiliki kebiasaan mencetak gol. Sebuah perekrutan yang menarik jika Torino berhasil mendapatkannya. Kabar lain, masih menurut Toro.it, menyebutkan Parma juga tertarik mendatangkan Jay Idze.
Parma merupakan klub legendaris Italia yang sukses menjuarai Serie B 2023-2024 dan ikut promosi ke Serie A 2024-2025. Nama Idzes juga pernah dikaitkan dengan Parma yang mencari bek tengah dengan karakteristik berbeda dan mungkin berpengalaman, tulis Parmalive.com, media Italia lain. Di timnas Indonesia, Jay Idzes menunjukkan kualitasnya. Dia memiliki determinasi, semangat juang tinggi serta penampilan lugas, tenang, dan penuh komando di lini belakang membuatnya seketika menjadi idola para penggemar timnas Indonesia. Setelah Juventus, kini AS Roma datang juga untuk Frattesi. AS Roma sangat mendambakan kepulangan Davide Frattesi dari Inter Milan pada jendela transfer musim panas 2024 ini, sebagaimana dilansir Tutto Mercato Web via Kinter.it, bahwa Roma mengincar kepulangan Frattesi, sementara Inter Milan menghargainya sebesar 45 juta euro. Tak hanya Hakan Calhanoglu yang menjadi subjek spekulasi terkait masa depannya di Inter Milan, pemain nerazzurri lainnya, Frattesi juga tengah dirumorkan berpotensi hengkang, lantaran kurangnya menit bermain di Inter. Terlebih lagi, ia khawatir dengan kedatangan Piotr Zielinski akan semakin membatasi menit bermainnya pada musim depan. Oleh karena itu, agen Frattesi, Giuseppe Rizzo baru-baru ini meminta pertemuan dengan Direktur Inter, Ausilio untuk membahas masalah tersebut. Sang agen telah menyampaikan kekhawatiran sang pemain terkait menit bermainnya. Selain permintaan lebih banyak menit bermain ke Inter, mungkin saja ada pembicaraan tentang kemungkinan perpisahan dengan mantan pemain Sassuolo itu. Sementara itu, pelatih AS Roma, De Rossi memimpikan perekrutan Frattesi di musim panas ini, tetapi Giallo Rossi akan membutuhkan dana. Setidaknya 45 juta euro untuk meyakinkan Inter agar mau melepas gelandang tersebut. Tidak hanya Roma yang tertarik, Juventus juga terus memantau situasi gelandang berusia 24 tahun tersebut, yang sukses menorehkan 8 gol dan 7 assist pada musim debutnya berseragam nerazzurri. Bastoni, melawan Kroasia kami harus menang, imbang tidaklah cukup. Berbicara pada konferensi pers menjelang pertandingan penentuan melawan Kroasia, Alessandro Bastoni berbicara seperti ini, ketakutan bukanlah sebuah kata yang saya tidak suka dikaitkan dengan sepak bola, itu harus dibandingkan dengan hal-hal yang jauh lebih serius. Kita melihat Kroasia, mereka menciptakan gol dalam kekalahan melawan Spanyol. Kami tidak punya rasa takut tapi rasa hormat yang besar. Tim mereka sudah lama sering bermain bersama. Kekalahan melawan Spanyol meninggalkan banyak pelajaran, itu semakin mempersatukan kami. Ketika Anda menang, mudah untuk bersatu dan merayakannya, itulah saat Anda kalah dan nilai sebenarnya dari tim harus ditunjukkan secara pribadi. Kami kurang percaya diri saat melawan Spanyol, kami membutuhkan kekalahan dan kami akan menunjukkannya besok, kami akan menunjukkan nilai kami. Apakah ada rasa takut? Tidak ada rasa takut dalam olahraga ini, seharusnya tidak ada alasan untuk itu. Kami berbicara untuk menganalisis apa yang terjadi melawan Spanyol, namun ketika Anda kalah, Anda akan berkecil hati atau Anda menemukan motivasi untuk tampil lebih baik dari sebelumnya. Untungnya, sepak bola memberi Anda kesempatan kedua dan kami tidak sabar untuk segera tampil di lapangan besok. Melawan Kroasia kami harus menang, tidak ada niatan untuk mengincar hasil imbang. Pengalaman buruk saya di Inter ketika mengincar hal itu melawan Atletico Madrid pada laga Liga Champions. Bagaimana bersama Calafiori? Saya merasa baik dengan Calafiori, dia adalah anak laki-laki dengan kualitas luar biasa dan tidak takut memainkan bola. Saya ingat apa yang saya lakukan 3-4 tahun lalu dan memainkan pertandingan tertentu merupakan langkah penting dalam pertumbuhan. Kami memainkan 2 pertandingan bersama dan saya berharap kedekatan ini akan meningkat seiring berjalannya waktu.